Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Majelis Tahsin Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan izin kepada kita begitu banyak nikmat yang mengalir dalam kehidupan kita, baik nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah, Masjid Al-Iman yang sama-sama kita cintai. Salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan menyelesaikan dari buku Metode Asy-Syafi'i, terutama pada pembahasan sistem makhraji. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari Allah berikan kemanfaatan di dalamnya, terutama untuk urusan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ya, sebelum kita lanjut ke bab yang terakhir tentang huruf muqatta'ah dan latihan membaca, kita mengingat kembali, ya, kita ulang-ulang terus pelajaran tentang waqaf atau tempat berhenti atau tanda berhenti. Halaman 67, tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Ya, jadi tanda yang sering kita lihat, ya, dalam Al-Quran itu ada 6 jenis waqaf atau tanda berhenti. Yang pertama yaitu mim kecil, disebut juga waqaf lazim, atau diharuskan seorang pembaca Al-Quran berhenti pada waqaf lazim, pada yang bertanda mim kecil. Kemudian yang kedua yaitu waqful aula. Jadi qaf itu mewakili kata waqaf dan lamnya itu mewakili kata aula, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia lebih utama diberhentikan atau berhenti lebih utama. Jadi waqful aula. Kemudian yang ketiga tanda jim, ya. Jim ini mewakili kalimat jaiz. Jaiz yang artinya boleh berhenti, boleh juga dilanjutkan bacaannya. Kemudian tanda shad dan lam. Shad itu mewakili wasal. Jadi kalau waqaf diwakili dengan qaf, waqaf. Kalau shad mewakili wasal. Wasal itu lawan kata dari waqaf, yaitu dilanjutkan. Kalau waqaf berhenti, kalau shad itu dilanjutkan. Lamnya mewakili aula, berarti lebih utama disambung bacaannya atau dilanjutkan. Kemudian lam alif ini mamnu', yang tandanya dilarang berhenti. Ya, dilarang berhenti pada tanda lam alif. Kemudian yang terakhir tanda muannaqah
ya 2.3 ya di sini harus berhenti membaca pada salah satu tanda. Ya, jadi sering kita dapati di awal suratul Baqarah ayat yang kedua itu tidak jarang keliru dalam membaca mu'annaqah waqaf, memilih salah satu dari titik dua. Dzalikal kitab, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi tidak jarang dibaca semuanya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita perhatikan di situ ada mu'annaqah yang tandanya sebaiknya atau harus kita pilih salah satu saja. Jadi boleh berhenti di raib kemudian dilanjut fihi hudan lil muttaqin, atau yang kedua kita berhenti di fi, ya, baru kemudian kita lanjut hudan lil muttaqin. Ini bagian dari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai tanda waqaf. Kemudian di sini nanti akan ada pertanyaan seputar shad dan lam. Bagaimana berhenti di shad dan lam? Ya, ini tanda yang keempat. Biasanya ini karena nafas yang tidak cukup. Ya, kemudian nafas yang tidak cukup untuk disambung, apakah boleh berhenti? Nah, untuk shad dan lam sendiri itu tetap pada prinsipnya dibaca sambung lebih utama. Prinsipnya dibaca sambung lebih utama. Tetapi kembali lagi karena nafas yang tidak mencukupi, berarti ada tingkatan yang di bawah utama. Jadi kalau tidak cukup, berhenti saja pada shad dan lam kemudian dilanjutkan dan tidak perlu untuk ditarji kembali. Terus yang mana yang harus kita ulang bacaannya kalau kita berhenti padahal tidak baik berhenti di situ, di lam alif. Ya. Jadi kalau lam alif itu tandanya tidak boleh berhenti, tapi karena nafasnya sudah mau habis dan ternyata berhenti di lam alif atau tidak sengaja berhentinya di lam alif, maka itu yang kita tarji atau kita ulangi dari beberapa kata sebelumnya. Ya, jadi ditarji itu ketika berhentinya di lam alif. Tidak boleh dilanjutkan. Seandainya kita berhenti ada tanda lam alif kemudian kita lanjutkan, maka itu dilarang. Karena dilarang untuk dilanjutkan, dibaca tarji ulang. Nah, kemudian qaf dan lam apakah boleh dilanjutkan? Maka ini tetap pada prinsipnya qaf dan lam tetap lebih utama adalah diwaqafkan. Meskipun katanya hanya satu kata atau satu kalimat. Contoh pada surah Al-Falaq, surah Al-Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surah apa? Bapak-bapak? Al-Alaq, ya. Surah Al-Alaq itu yang terakhir kita temukan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di situ ada waqaf aula. Ya, tapi tidak jarang membaca orang qari atau pembaca Al-Qur'an membacanya seluruhnya satu ayat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalau kita mengacu pada tanda waqaf, maka yang lebih utama berhenti dulu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Atau pada surah Al-Quraisy, surah Quraisy, bukan Al-Quraisy, Quraisy. Pada surah Quraisy ayat yang terakhir, ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Di sana ada tanda lam alif. Jadi sebaiknya tidak berhenti di situ, meskipun hafalan kita yang diulang-ulang dari kecil sampai besar kadang berhentinya di situ. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, terutama menghadapi Al-Quran, maka supaya kita selamat, diupayakan sesuai prinsip yang kita pelajari malam hari ini. Mim tandanya harus berhenti, Qaf dan Lam tandanya lebih utama berhenti, Jim tandanya boleh berhenti, boleh dilanjut, Shad dan Lam artinya dibaca sambung lebih utama, Lam alif dilarang berhenti, dan 2.3 harus berhenti pada salah satu titik. Insyaallah. Kita coba saya bacakan dulu satu kali di prakteknya, kemudian kita sama-sama. Jadi yang kedua kita sama-sama. Oh, sebelumnya kita belum buka ya? Belum buka ya. Mari kita buka bersama dulu supaya keberkahan majelis ini terus mengalir kepada kita selama kita duduk di majelis ini. Mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya contohkan sekali, kemudian yang kedua kita bersama-sama. Kadzalika al-'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Kadzalika al-'adzabu wa la'adzabul akhirati akbar. Ya, baris yang kedua, contohkan dulu. Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadah. Ya 'ibadi fattaqun. Sama-sama. Dzalika yukhawwifullahu bihi 'ibadah. Ya 'ibadi fattaqun. Itu jim. Selanjutnya, wa tilka hududullah وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
وللكافرين عذاب أليم. Siapkan nafasnya. Di baris keempat ada tanda dilarang berhenti. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaqulun. Bagus. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nah, kemudian mu'annaqah salah satu, kita coba berhenti di titik yang pertama dulu ya. Kemudian setelah itu baru titik yang kedua. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanatan yatihun. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanatan yatihun. Ya, muncul idgham bi gunnah ya, sanatai. Meskipun di sini tidak dituliskan tasydidnya, tetapi tanwinnya bertemu dengan huruf ya. Sekarang kita coba berhentinya, sanah berhentinya. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihun. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanah yatihun. Baik, kita masuk ke pelajaran mu'annaqah. Ini sudah dibahas kemarin juga ya, beberapa pertemuan yang lalu. Jadi huruf-huruf muqatta'ah atau huruf yang mengawali surah ini dibaca 2 harokat, 4 atau 6 dan 6. Jadi ada 3 cara bacanya. Nah, huruf ini kita langsung dapati cara membacanya dengan tulisan bahasa Arab. Ya, cara baca dengan tulisan bahasa Arab di kolom nomor 2. Pertama, nama surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum dan As-Sajdah. Bacanya alifnya tidak panjang ya, jadi tidak panjang alif tapi langsung alif. Kemudian lamnya dipanjangkan 6. Kemudian sebelum menyebut mimnya dipanjangkan 2 harokat terlebih dahulu baru menyebut mimnya. Contoh alif lam mim. Coba kita sama-sama 1 2 3. Alif lam mim. Ya, baik. Selanjutnya ditambah dengan shad.
Jadi sad ini ada qalqalahnya sad. Ya, coba sama-sama kita 1 2 3. Alif lam mim sad. Ya, jadi ada qalqalahnya dan qalqalahnya muncul. Ya, tidak kecil tapi besar. Kemudian alif lam ra, ya, ra-nya cukup 2 harokat saja. Ya, sama-sama 1 2 3. Alif lam ra. Ya. Bagus. Selanjutnya alif lam mim ra. Sama-sama 1 2 3. Alif lam mim ra. Ya, baik. Kemudian kita lanjut di surat Maryam. Kaf 6 harokat, ha 2, ya 2, kemudian ainnya kita panjangkan 6, ya. Di sini boleh baca 4, boleh baca 6. Kemudian ada sodnya. Nah, tambahannya atau bedanya di kata ain sod. Jadi ketika perpindahan diikhfakan dulu 2 harokat. Ayo ditahan, baru kemudian pindah ke sod, ya. Sama-sama 1 2 3. Kaf ha ya ain sad. Ya, jadi ain ikhfakan dulu baru masuk ke sadnya. Kemudian toha, ya, cukup sudah bisa insyaallah dua-dua, ya. Coba sama-sama 1 2 3. Taha. Cukup. Kemudian Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, ta, sin dan mim. Cara bacanya ta-nya 2, sin-nya 6, kemudian dari sin ke mim diidghamkan dulu. Sim, tidak bunyi n tetapi bunyinya m. Sim, langsung ke bibir, ya. Langsung ke huruf mimnya, baru kemudian tahan 2 harokat, baru kemudian sebut huruf mimnya. Coba sama-sama kita 1 2 3. Qasim mim. Ya, itu cara bacanya. Kemudian tasin 2 dan 6. 1 2 3. Tasin. Yasin sama 1 2 3. Yasin. Bagus. Selanjutnya shad. 1 2 3. Shad. Ya, ada qalqalahnya setiap huruf shad di huruf muqatta'ah. Selanjutnya ha mim. Hamim. Nah, ini kalau di Al-Qur'an kita bacanya pisah, ya. Bacanya pisah, hamim, kemudian ain, sin dan qaf. Ya. Ain, sin, qaf. Hamim dulu baru ain, sin, qaf. Nah, bedanya adalah ketika ain ke sin diikhfakan dulu, ya, disamarkan dulu, ain si, kemudian diikhfakan lagi siang, baru qaf, ya, ain sin qaf sama-sama 1 2 3. Ain sin qaf. Selanjutnya qaf 1 2 3. Qaf. Nun 1 2 3. Nun. Nah, ini sudah dirangkum semuanya. Jadi jangan dibaca harokat, tapi dibaca huruf aslinya. Nun ya nun, jangan dibaca na, ya. Ini qaf juga jangan qa, tapi qaf. Huruf aslinya dihembuskan dengan sama seperti huruf fa, ya. Ya, yasin bukan yasa.
alif, lam dan mim, bukan alama. Nah, ini yang kita hati-hati jangan sampai keliru dalam membaca huruf-huruf muqatta'ah. Pelajaran terakhir ini latihan membaca satu persatu surah Al-Fatihah. Silahkan. Sudah disiapkan tadi mic atau wirelessnya? Ini tidak apa-apa ya, kalau dikoreksi tidak apa-apa ya Pak ya. Nah, siap. Harus legowo ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bagus, sudah bagus ya. Oke, selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, yang pertama a dan a ya, karena ini sistem makhraji, jadi hurufnya harus betul-betul kita bedakan ya. A'u, a biasa, kemudian a'u ya. Ya, a'udzu, dzunya dari ujung lidah ya. Billahi, lafaz Allahnya dibuat tahqiq atau tipis. Minasyai, syanya tadi Pak ya, syanya masih terbaca sa, jadi ya, dihembuskan memenuhi mulut, tafash ya, ash. Jadi setiap huruf shin itu dikata di suratul Fatihah maupun di ayat yang lain, shinnya itu berhembus dulu ya. Ya, terutama yang dia tasydid atau sukun. Nah, bunyinya tafasyishi atau memenuhi mulut, keluar dari sela-sela gigi ya. Jadi tadi masih terbaca minas. Nah, coba diulangi lagi di kata a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih kurang minasy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus sekali. Alhamdulillah ada perbedaan. Diingat-ingat ya kekurangan masing-masing, tidak untuk mengoreksi orang lain, tetapi ingat-ingat yang kurang dari masing-masing huruf shinnya. Kemudian
di kata ghairil jangan sampai ada qalqalah mag. Caranya bagaimana? Ya tahan supaya tidak terbawa. Dan tidak perlu dipaksa untuk berhenti. Ya, jadi biar bunyinya berhenti sendiri. Maldu. Coba. Nah, masih ada sedikit lagi. Kemudian lafaz terakhir, kalimat yang terakhir, dhal. Jangan hilang tasydidnya. Nah, dhalnya yang panjang. Dhalin. Sebentar. Yang tasydidnya cukup sebentar, tetapi yang panjang dhalnya. Dhalli. Dhal. Dhal. Ya, kurang ditarik sedikit. Nya dhal itu. Iya, tinggal panjangnya ya, pokoknya. Ya, baik. Selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, yang tadi dikoreksi sudah tidak salah lagi, hanya tambahan di huruf sukun tidak boleh memantul kecuali qalqalah, ya, tidak al rabbil. Nah, nanti di ayat yang ketiga di urutan yang kita baris ketiga ya. Nah, kalau ini bisa dibilang ayat kedua. Ya. Alhamdu, ya, jangan sampai terpantulkan ya. Coba sekali lagi Pak, ya, ayat yang barisan ketiga. Nah, ada pantulan. Tahan dulu. Bagus gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sip, bagus. Jadi tetap konsentrasi penuh. Dan kata nya tadi ya, hembuskan, tidak ditahan. Kalau ditahan nanti pantulnya jadinya hembuskan ya. Cukup, insyaallah sudah baik. Selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mungkin ini yang terakhir kita berikan koreksian. Insyaallah dilanjutkan pekan yang akan datang. Pertama kata shinnya sama ya. Jadi masih menebal. Shin itu tipiskan. Jadi tidak ke Jadi mulut pertama tidak membentuk ke depan ya, tapi ke samping. Minash ke samping. Ingat-ingat, bukan ke depan. Karena kalau ke depan nantinya huruf bibir jadinya. Shin itu hurufnya bukan bibir. Minash. Kalau kita kedepankan jadi minash. Gitu. Itu masukannya. Kemudian di huruf ghain masih terulang qalqalahnya. Padahal ghain itu tidak ada qalqalah. Ya, kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Ini mudah-mudahan semuanya penasaran ya, supaya pekan depan hadir lagi ya, minimal ini, kalau bisa tambah lagi alhamdulillah. Oh ya. Ini mainnya keluar saya sendiri. Oh ya. Yang tadi Allah kita ama itu susah sekali. Trik apa yang bisa menghilangkan? Kadang kita merekam di HP itu bisa hilang, balik lagi, hilang balik lagi. Ya. Allah ada trik yang paling itu. Ya. Jadi betul. Masukan dari saya pertama, tidak terlalu dihembuskan. Jadi al itu kan lam bukan huruf yang berhembus. Jadi kenapa ada pantulan? Bisa jadi karena kita ada dorongan, ya. Jadi ketika dia dilepas ya, jadi supaya bagaimana caranya supaya tidak berhembus, tidak ada dorongan dari dalam. Jadi cukup cukup ditempelkan saja. Ya, an sama juga. Kalau an itu fokuskan ke hidung supaya tidak ada pantulan. Ya, an fokuskan ke hidung. Jadi jangan fokuskan ke lidahnya saja, tetapi ke hidungnya. Insyaallah angin yang keluar dari hidung dia tidak akan terpantul. Jadi kebanyakan dari terpantul itu karena dihembuskan, ada dorongan dari dalam. Jadi seperti ada dorongan, tidak perlu, cuman menempel saja, ditempelkan. Ya, jadi harapannya ke depannya tidak dihembuskan huruf yang tidak berhembus. Kemudian tetap fokusnya itu tetap ya, di kapanpun kondisinya, di huruf apapun yang merasa kita susah, fokus itu dulu satu-satu. Jadi tidak bisa menyelesaikan dalam satu waktu semua makharijul huruf. Misalnya huruf ain. Jadi kalau kita mau ada solusinya, fokus huruf ain dulu. Kita baca Al-Quran itu fokus di setiap huruf ain, saya akan fasihkan. Nah, insyaallah dengan lambat laun pindah lagi setelah merasa bagus, puas dengan huruf ainnya, pindah lagi ke huruf selanjutnya. Jadi satu-satu membenarkan makharijul huruf itu. Tidak bisa sekali duduk selesai semua makharijul huruf, tidak bisa. Jadi satu-satu. Kita belum bisa sadari kekurangan kita yang pertama, kemudian perbaiki satu-satu. Kita kurang di huruf lam seperti tadi, fokus ngaji itu saja dulu. Yang lain belum terlalu fasih, tidak apa-apa. Fokus di huruf lam dulu. Tapi kalau imamnya kadang hilang, nah, fokus hilang. Ya, kalau imam semampunya, ya.
Belum azan ya Pak? Sudah. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan di pekan yang depan. Mudah-mudahan penasaran. Wah. Ya. Ya, ini sampai selesai pokoknya. Ini masih ada. Insyaallah. Siap. Insyaallah. Ya. Ya, ini ya. Nanti Bu. Karena sudah masuk waktu Isya, nanti saya takut. Oh iya boleh. Ya. Ini bacaan surat Quraisy. Oh ya. Ketiga. Ayah. Ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyaqudu rabb hadzal bait. Sama itu ya atau amja. Atau gini. Falyaqudu rabb hadzal bait. Oh ya. Baitun. Jadi bait. Jadi dia ada mad lin ya, dipanjangkan 6 harokat, 2, 4 atau 6 harokat, dan dia huruf ya. Jadi ba terus ditambah dengan ya sukun, bait ya, taknya. Bukan bait. Nah, baitun. Nah, bait. Iya, sama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita cukupkan untuk pertemuan malam ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.